Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 9. Karena kita bertemu lagi di video tutorial mengenai penjabaran materi selanjutnya di materi bab bilangan berpangkat. Oke, pembahasan kali ini adalah kita akan bahas ngobrol mengenai masalah persamaan bilangan berpangkat ya. Jadi pernah kita bahas kalau persamaan, jadi suatu persamaan itu selalu ditandai dengan tanda sama dengan ya. Kalau kita kemarin di kelas 7 kita kenal persamaan linear satu variabel, misalkan X ditambah 5 sama dengan 8 misalkan. Maka diminta untuk menentukan nilai X-nya berapa gitu ya. Oh, ini masih mudah ya, masih terbayang. Masih terbayang karena bisa kita cermati bahwa nilai X-nya adalah 3 gitu kan ya. Caranya bagaimana? Kalau kita kembali bicara seperti ini. X tambah 5 kurangi 5 sama dengan 8 kurangi 5 ya. Jadi perlakuan persamaan akan tetap adalah harus sama. Kalau ruas kiri kita nyebutnya yang di sebelah kirinya sama dengan ruas kiri, sebelah kanannya tanda sama dengan ruas kanan ya. Jadi ruas kiri perlakuannya dikurangi 5, maka ruas kanan juga harus dikurangi 5. Sehingga lanjutkan diperoleh ini X ditambah 0 sama dengan 8 kurangi 5, 3. X ditambah 0 adalah X saja. X sama dengan 3. Nah, ini ingatkan kemarin tentang materi PLSW, persamaan linear satu variabel. Serupa dengan hal tersebut, kalau materi kita kali ini adalah persamaan bilangan berpangkat. Jadi persamaan hanya saja yang disamakan bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Oke, kita mulai dari masalah yang sederhana. Misalkan diketahui di soal 2 pangkat X sama dengan 16. Ya, untuk menentukan X ya. Jadi kita harus memodifikasi bagaimana supaya bentuk yang di ruas kanan ini ada unsur bilangan pokoknya 2. Di sebelah sini ada bilangan pokok 2. Maka di ruas kanan bagaimana kita modif supaya muncul bilangan 2. Ya. Kita ketahui bahwa 16 merupakan 2 dipangkatkan 4. Gitu kan ya. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, maka berlaku bahwa pangkatnya juga nilainya sama. Kalau sudah sama-sama bilangan pokoknya 2, maka dapat diketahui nilai X-nya adalah sama dengan 4. Oke, ini yang sederhana seperti ini ya. Jadi yang kita tentukan adalah nilai X-nya. Nilai pangkatnya berapa. Sama seperti persamaan linear satu variabel. Jadi yang dicari nilai X-nya. Meskipun variabelnya nggak harus X, cuma kita defaultnya menggunakan X gitu kan ya. Berupa X sama dengan 16. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana kita modif bentuk ini supaya nanti bisa menjadi bentuk secara umum seperti ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Fx ini maksudnya fungsi dalam X ya. Jadi nggak harus X saja nanti persoalannya. Bisa X tambah 5, bisa 2X kurangi 6 gitu kan ya. Jadi fungsi ya, fungsi yang ada variabel X-nya. Ya. Kalau sudah bilangan pokoknya sama, A sama dengan A kayak gini, ya, maka kita punya ketetapan bahwa nanti bisa disamakan bahwa Fx sama dengan Gx. Nah, gini ya, A-nya sudah sama-sama 2, maka pangkatnya Fx-nya di sini X akan sama dengan Gx ya. Gx-nya di sini 4, berarti X sama dengan 4. Selesai kayak gitu ya. Ya, perlu dicatat nih ya, poin yang ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, kalau di modul di sini tidak saya jelaskan secara detail di materinya, hanya saja saya buat tas ya. Kalau dicek di tas 12 ya, ada di halaman 13 ya, yang bagian atas ya. Jadi saya buat
persoalan untuk kalian selesaikan gitu kan ya. Tidak saya jelaskan lewat materinya. Ya, kali ini kesempatan kita bahas bersama. Gitu. Oke, sekarang kita coba ke bentuk yang lebih kompleks gitu kan. Oke, contoh berikutnya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via chat ya, via chatnya di forum di YouTube-nya nanti, di channel YouTube-nya bisa disampaikan. Oke, contoh berikutnya misalkan saya punya 2 pangkat 2 X ini sama dengan 30, maaf, sama dengan 64. Samanya sama, pertanyaannya sama, yaitu menentukan nilai X. Maka kalau berdasarkan sifat 3 yang telah kita pelajari di sifat perpangkatan, maka pangkat jika dipangkatkan berarti nanti pangkatnya dikalikan, sehingga diperoleh dari yang luas kiri adalah 2 pangkat 2x ya, 2 kali x 2x kan ya, sama dengan 64 itu. Oke, 64 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 6 ya, kita cek. Oke, 2 kali 2 kali 2 8, sebelah sini 8 kan ya. Ya, sehingga hasilnya 64, sehingga diperoleh 2 pangkat 6 ya. Benar, ternyata. Oke, 2 pangkat 6. Nah, setelah bilangan pokoknya sama-sama 2, langkah selanjutnya adalah menyamakan pangkatnya. Sehingga diperoleh dari bentuk ini 2x sama dengan 6. Pertanyaannya adalah nilai x-nya kan ya. Sehingga kita punya penyelesaian yang kita telah pelajari di bab persamaan linear satu variabel, maka ini didapatkan 2x bagi 2 sama dengan 6 bagi 2. Perlakuan persamaan harus sama. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 3. Oke, ini contoh yang pertama. Oke, kita ke contoh berikutnya. Ya, sambil dicek modulnya ya. Ada di latihan soal yang bagian belakang gitu ya. Ya, di sana diketahui 2 pangkat x min 3 sama dengan, di sana kurang ya, ngetiknya ada yang terlewat, 1/2 atau setengah dalam kurung ini, x pangkat min 1. Kita ketahui kalau dalam kurung kayak gini berarti yang dipangkatkan adalah bilangan 1 dan 2-nya, tidak cuma satunya, karena satu satuan. Pertanyaan sama, tentukan nilai x jika diketahui persamaannya seperti ini. Nah, maka kita perlu modif yang bentuk setengahnya ini. Setengah itu diketahui merupakan 1/2 pangkat 1 x min 1. Dimodif menjadi, dicek ya, sifat pangkat bilangan negatif ya, 2 pangkat min 1. Masih dalam kurung kayak gini, x min 1. Pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan 2 pangkat min 1 kali x min x min 1 kali min 1 plus 1. Nah, yang luas kiri sama ya, sama semua, dem semua, yaitu 2 pangkat x min 3. Nah, setelah bilangan pokoknya sama-sama 2, maka selanjutnya adalah kita samakan pangkatnya ya, sehingga diperoleh
X min 3 sama dengan min X plus 1. Oke, lanjut ke atas. X min 3 sama dengan min X plus 1. Ya, kita modif. Ini min 3, maka artinya min 3 adalah plus 3. X min 3 plus 3 dikurangi X plus 1, sebelah sana juga plus 3. Sebelah sini 0, min 3 tambah 3, 0, sehingga sisa X saja. X sama dengan min X plus 4. Ya, di sebelah sini kita jadikan 1 ke ruas kiri semua X-nya. Maka yang sebelah kanan ini min X lawannya adalah plus X. Sebelah kanan juga ikuti X plus X. Sehingga kita peroleh X tambah X, 2X sama dengan min X plus X 0, sehingga sisa 4. Lanjut, 2X kita bagikan 2 sama dengan 4 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Kita tinggal X sama dengan 4 bagi 2, 2. Sehingga nilai X-nya adalah 2. Ini kalau kita langkah secara detail bertahap. Ya, kalau dulu ada istilah pindah ruas gitu kan ya. Kalau ini kita coba kenal biar nggak konsepnya kita bertahap gitu kan ya. Mulai awalnya tadi antinya min 3 adalah plus 3. Maka ruas kiri tambah 3, ruas kanan juga ikut tambah 3. Anti atau lawannya min X adalah plus X, sehingga ruas kanan ini plus X, ruas kiri juga diberi plus X. Ya, lanjut. Lawannya 2 kali adalah dibagikan ya, sehingga dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2, sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Oke, ingat harus sama-sama 2 bilangan pokoknya. Apakah sama tanda min dengan tidak gitu kan ya, beda ya, harus kita modif dulu. Kalau misalkan nemu persoalan yang ada tanda negatifnya, min 2 maksudnya gitu. Dan bilangan pokoknya yang harus 2 gitu kan ya, menyesuaikan. Jadi bilangan pokok terkecil. Misalkan ketemu soal 49 ya, berarti nggak mungkin kan ya merupakan pangkat 2 gitu kan ya. Perpangkatan dari bilangan 2, 49. 49 adalah 7 gitu kan ya. Oke, kedua contoh ini bisa dicermati. Oke, berikutnya bisa dicek satu lagi. Contoh soal di modul di latihan soal yang 20 soal awal yang nomor 18. Ya, dicek. 18 di sana tertulis contoh berikutnya. Dalam kurung 1/9 dipangkatkan X sama dengan 27. Nah, kita modif supaya sama bentuknya, bahwa bentuk 27 dan 9 ini merupakan bentuk dengan bilangan pokok 3 gitu kan ya. Kita ketahui bahwa 27 adalah 3 pangkat 3, betul sekali. Kemudian 9 adalah 3 pangkat 2. Jadi kita modifnya bilangan pokoknya 3. Nah, apakah berdiri sampai sini? Ya, ini nggak sama ya antara sepertiga dengan 3. Meskipun sama-sama ada 3-nya, beda. Harus kita samakan dulu. Maka bentuk yang 1/3 pangkat 2 ini dicek sifat pangkat negatif, maka akan sama dengan 3 pangkat min 2. Kurungnya jangan dihilangi, ikuti polanya sebelah sini kan ya. Yang dari atas ini kurung, yang bawah pun juga ikuti tanda kurungnya. Pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga min 2 kali X, sehingga kita peroleh 3 pangkat min 2X sama dengan 3 pangkat 3. Ya, berikut setelah bilangan pokoknya sama-sama 3, maka lanjut ke pangkatnya kita samakan. Sekarang kita peroleh min 2X sama dengan 3
min 2x dibagi min 2, ikuti ya, sama dengan 3 dibagi min 2. Min 2 dibagi min 2, 1. Sehingga kita peroleh ruas kiri tinggal x saja, maka x sama dengan min 3/2. Atau kalau di pilihan ganda merupakan pecahan desimal ya, yaitu negatif 1,5. Oke. Sehingga jawabnya adalah B ya, untuk soal nomor 18 bisa dicek. Nah, itu 3 contoh yang mengenai persamaan pada bilangan berpangkat gitu kan ya. Untuk selanjutnya silahkan bisa dibuat latihan gitu kan ya. Yang pertama ada di tas 12. Tas 12 yang bagian atas. Pertanyaan menentukan nilai X ya. Gimana motifnya, dimodif sedemikian rupa sehingga bisa menemukan jawabnya. Bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua ada di latihan soal bab ya. Latihan soal bab memang udah ada halamannya kan ya. Cuma kalau ngikuti dia masuk ke halaman 16 ya. Halaman 16 yang soal bilangan berpangkat. Soal bilangan berpangkat bagian B, bagian B. Yang nomor 3. Di sana ada 4 soal ya. 4 soal yang nomor 3. Nomor 3A, B, C, dan D. Oke, 2 soal ini nanti lembar penyelesaiannya seperti sebelumnya ya, silahkan difoto. Kemudian foto silahkan diupload di Sisal. Upload di Sisal. Ya, nanti kode kalau ada perubahan bisa menyampaikan atau menanyakan ke wali kelasnya ya. Wali kelasnya mengenai kode Sisal jika ada perubahan. Ya, nanti akan saya sediakan forumnya ya, forum untuk mengumpulkan tugas bagian ini gitu ya. Oke, demikian pembahasan kita mengenai persamaan pada bilangan berpangkat. Masih ada beberapa konsep lagi di bab yang pertama ini gitu kan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan di forum YouTube-nya atau di Sisalnya. Saya cukupkan, Akhiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.